Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 21. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang kurang dibelai, lebay, alay, jijai dan suka ngacai. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Naila akhirnya sadar di dalam kafe ada kamera CCTV yang mengawasinya. Naila pun lalu ambil bangku dan kemudian berdiri depan kamera CCTV sambil bilang ke Azka, "Jadi ini kenapa Bapak bisa memata-matai saya?" Naila pun meminta Azka mengembalikan barang-barangnya. Azka pun lalu bilang boleh, asalkan Naila memohon kepadanya. Naila pun karuan jadi bete setengah. Edan. Naila jadi mikir. Tak lama Naila turun dari meja, menghampiri meja kasir dan langsung mencari-cari sesuatu. Setelah itu Naila kembali naik ke atas kursi dan menutup kamera CCTV dengan lembaran post-it yang menempel. Azka kaget, langsung mengalihkan ke kamera CCTV lainnya. Azka pun jadi makin kaget begitu melihat Naila yang lagi sibuk menutup kamera-kamera CCTV lainnya. Terakhir, Naila menutup kamera CCTV terakhir yang lagi digunakan Azka buat mengawasi Naila. Azka pun jadi geram. Sementara itu Naila lalu rebahan di sofa. Besoknya Naila terbangun dan sadar jika kejadian semalam bukanlah mimpi. Naila pun lalu bergegas pergi sambil menghubungi Tere pakai HP-nya. Tere yang ternyata sudah berada di depan pintu rumah Hendra jadi kaget dan cemas. Tere pun lalu menerima panggilan sambil bilang, "Naila, nanti aku telepon balik ya. Aku lagi ada urusan penting." Naila pun tercekat dan malah bilang, "Bentar-bentar, kita video callan yuk. Ada yang mau aku tunjukin sama kamu." Namun Tere malah bilang, "Nai, sorry, Mbak lagi nggak bisa lama-lama." Namun Naila bersikeras mengajak Naila video callan karena emang mau liatin sesuatu ke Naila. Tere pun jadi makin gelisah dan dengan sangat terpaksa akhirnya menerima video callan dari Naila. Saat itu juga Naila yang masih berada di kafe lalu mengarahkan kamera HP-nya ke Gio yang ternyata masih ada di depan pintu kaca kafe. Naila pun jadi kaget dan tanya, "Nai, kamu ketahuan Gio nginep di kafe?" Naila pun bilang, "Iya Mbak. Apes banget. Mana barang-barangku dibawa sama Pak Azka?" Tere pun jadi cemas dan tanya, "Terus sekarang kamu mau kemana? Kamu kan nggak mungkin di situ terus." Naila pun lalu bilang, "Gimana aku bisa pergi Mbak? Gio masih ada di depan pintu kafe." Tere sambil sesekali menatap ke depan pintu rumah Hendra jadi menghela nafas dan kemudian bilang, "Udah dulu ya Nai. Mbak nanti ke sana kalau urusan sama Edwin sudah selesai." Naila pun kaget dan tanya, "Jadi Mbak mau ketemu sama Edwin?" "Hati-hati Mbak. Edwin itu orang jahat." Namun saat itu Tere melihat Edwin yang lagi mendekatinya. Tere pun lalu mengakhiri panggilan. Naila pun jadi cemas dan kembali video call Tere tapi nggak diangkat sama Tere. Naila pun jadi makin mencemaskan Tere. Sementara itu Gio yang masih berdiri depan pintu lalu menatap Naila sambil bilang, "Nai, please, buka pintunya. Semalaman loh aku di sini, nungguin kamu keluar." Naila malah jawab, "Kan aku nggak nyuruh." Gio pun jadi menghela nafas dan memohon agar Naila memaafkannya. Gio juga lalu mengajak Naila bicara baik-baik. Naila yang emang masih marah sama Gio malah jawab, "Enggak. Karena kesalahan kamu nggak bisa dimaafin." Gio pun jadi memelas dan bilang, "Masa gitu sih Nai? Aku tahu udah bikin kamu marah. Tapi masa nggak bisa dimaafin?" Naila lalu jawab, "Kamu pikir aja sendiri. Kenapa kesalahan kamu itu nggak bisa dimaafin?" Gio pun jadi bingung dan terus memohon maaf. Namun Naila tidak menghiraukannya dan malah kembali berusaha menghubungi Tere. Namun Tere yang masih berada di depan Edwin tidak menerima panggilan. Tere pun jadi salah tingkah.
Sementara itu Edwin menatapnya tajam sambil kemudian menyuruh Tere masuk ke dalam rumah. Tere yang teringat kata-kata Renata yang bilang jika jadi perempuan harus tegas lalu menolak perintah Edwin. Edwin pun jadi kesal dan terpaksa menyeret Tere masuk ke dalam rumah. Tere pun jadi cemas dan panik. Hendra yang ada di dalam rumah langsung menatap tajam Tere. Tere pun jadi ketakutan. Tubuhnya sampai gemeteran. Hendra pun lalu bilang, "Saya heran sama kamu. Saya pikir tadinya kamu cukup cerdas dan bisa jadi orang yang bisa saya percaya. Namun nggak taunya kamu lebih memilih membantu Azka. Kamu sudah bohongin saya. Ngaku-ngaku pacarnya Azka." Tere pun jadi ketakutan dan langsung memohon maaf ke Hendra sambil bilang jika semua itu bukan kemauan dia. Tapi dia emang dipaksa sama Azka. Hendra pun menjawab ketus. "Terus kamu bantu Azka kan? Kamu sudah berani menentang orang kepercayaan saya." Edwin yang ada di sana kembali menatap tajam Tere. Tere pun jadi makin ketakutan. Sementara Hendra yang masih marah lalu bilang, "Azka itu bukan siapa-siapa saya. Kalau saya mau, saat ini juga Azka bisa saya lenyapkan. Paham kamu?" Tere hanya bisa mengangguk dan kembali memohon maaf ke Hendra sambil bergerak mundur mau kabur. Namun Edwin yang masih ada di sana langsung memelintir tangan Tere. Tere pun jadi kesakitan dan langsung menangis sambil memohon, "Tolong lepasin saya Pak, ampuni saya. Apa saja yang Bapak perintahkan, pasti akan saya kerjakan. Maafkan kesalahan saya." Hendra pun jadi kasihan dan akhirnya kasih kode ke Edwin untuk melepaskan Tere. Edwin pun lalu melepaskan Tere. Hendra lalu bilang lagi ke Tere, "Kalau kamu mau bantu saya janji, hidup kamu akan nyaman, kamu akan jadi orang kepercayaan saya." Tere pun jadi dilematis. Di tempat lainnya, Naila yang masih ada di dalam kafe lalu menyandarkan tubuhnya di pintu kaca dengan posisi memunggungi Gio-Gio yang ada di belakang Naila kembali memohon agar Naila mau memaafkannya. Gio juga lalu mengajak Naila damai. Gio juga bilang, "Aku tahu aku itu kadang suka kekanak-kanakan. Asal ngomong dan suka jail sama Naila. Namun semua itu dia lakukan karena dia nyaman sama Naila." Naila pun lalu menoleh ke Gio sambil bilang, "Seperti kertas. Saat kamu remas, kamu tidak akan bisa mengembalikannya seperti semula. Kamu mungkin bisa melupakan yang sudah kamu katakan. Tapi buat orang yang kamu sakiti, lukanya pasti akan meninggalkan bekas di hati. Dan pastinya nggak akan pernah bisa hilang." Gio pun jadi menghela nafas dan menatap Naila dengan tatapan tulus. Gio pun lalu bilang, "Nai, aku akan terus meminta maaf sama kamu sampai kamu mau memaafkan aku. Aku nggak peduli harus berapa juta kali meminta maaf sama kamu. Aku akan terus meminta maaf sama kamu." Naila pun jadi tertegun dan kembali menyenderkan tubuhnya di pintu kaca, membelakangi Gio. Naila pun lalu tanya, "Untuk apa kamu deketin aku? Kamu bisa dapetin siapapun untuk jadi istri kamu." Gio dengan tegas lalu jawab, "Aku tidak mau yang lain. Aku hanya mau kamu yang jadi istri aku." Naila pun jadi heran dan tanya, "Apa itu karena surat wasiat papa kamu?" Gio pun lalu jawab, "Enggak Nai. Ini bukan soal surat wasiat papa. Tapi soal hati aku. Hati aku sudah memilih kamu untuk jadi jodohku." Naila pun jadi terkejut mendengar ucapan Gio itu. Naila lalu bilang, "Sebenarnya aku penasaran. Apa isi surat wasiat papa kamu itu?" Gio pun tersentak kaget dan tanya, "Serius kamu belum tahu isi surat wasiat papa?" Naila pun lalu bilang, "Lihat aja belum pernah. Jadi gimana bisa tahu sama isi surat wasiatnya?" Gio pun jadi makin kaget dan tanya, "Tapi saat di rumah kamu kan sudah pegang surat wasiatnya?" Naila tanya, "Kapan?" "Yang aku lihat di kamar kamu itu kosong, gak ada isinya." "Itu pasti kamu isengin aku." Gio pun jadi heran dan curiga ada orang lain yang masuk ke dalam kamarnya.
Di saat yang sama Azka tiba-tiba saja muncul sambil menepis Gio dan menyuruh Gio minggir. Gio pun kaget dan jadi kesal sama Azka. Sementara itu Azka lalu gedor pintu dan meminta Naila untuk bukain pintu. Naila pun tercekat dan terpaksa membukakan pintu kafe. Azka pun lalu masuk ke dalam kafe. Gio pun lalu mau ikut masuk. Namun Naila keburu menutup kembali pintu kafe. Gio karuan jadi kesal dan langsung menggedor pintu kafe dan meminta Naila membukanya. Namun Naila nggak mau buka. Azka pun jadi tersenyum puas dan langsung mengajak Naila beranjak ke sudut lainnya sambil bilang, "Kita harus bicara." Naila pun mengangguk. Mereka lalu beranjak ke sudut lainnya. Gio yang melihat semua itu dari balik pintu kaca karuan jadi makin geram. Dan maaf ya guys, dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu cerita sinetron cinta di dalam perjodohan sampai di sini. Gimana guys? Serukan ceritanya. Mince tunggu komentarnya. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang kurang dibelai, lebay, alay, jijai, suka ngacai dan pastinya kalian gak akan ketinggalan update cerita sinetron cinta di dalam perjodohan.